Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Arya Setia Pratama. Saya mahasiswa Teknik Informatika Universitas Lampung. Nah, video ini merupakan video dokumentasi yang membahas terkait penggunaan dashboard dari Node-RED yang di dalamnya nanti kita akan memonitoring terkait suhu, kelembapan, dan jarak menggunakan sensor DHT11 dan ultrasonik. Ditambah nanti kita akan menggunakan saklar yang uh, bisa meremote dari jarak jauh menggunakan dashboard Node-RED itu sendiri. Nah, mungkin nanti ada beberapa tahapan yang akan saya jelaskan, mulai dari penginstalan Ubuntu pada virtual machine, terus penginstalan terkait Node.js, terus Node-RED-nya, dan MQTT brokernya sebagai untuk komunikasi antara server dengan perangkat IoT-nya. Nah, mungkin nanti yang pertama-tama yang akan saya jelaskan terkait apa-apa saja yang akan kita gunakan. Yang pertama, tentu teman-teman nanti diharuskan untuk menginstal virtual machine, kemudian mendownload file ISO dari OS yang teman-teman akan gunakan. Kemudian nanti ada PuTTY juga. Di sini kita akan menggunakan PuTTY untuk melakukan remote ke servernya. Nah, selanjutnya tentunya web browser, dan nanti akan ada beberapa yang kita lakukan penginstalan. Oh ya, satu lagi, yaitu Arduino IDE. Nah, seperti itu. Nah, mungkin diawali dengan bagaimana cara kita menjalankan OS Ubuntu Server pada virtual mesinnya. Jadi, untuk menjalankan Ubuntu Server pada virtual machine, teman-teman harus menginstal yang namanya Oracle VirtualBox Manager, di mana yang teman-teman harus lakukan pertama adalah meng-add atau menambahkan. Nah, di sini new, kita klik new. Nah, kemudian kita ketik namanya saja, misal Node-RED strip Ubuntu Server seperti itu. Nah, kemudian ini folder akan dimana teman-teman menyimpan dari virtual machine tersebut. Kemudian teman-teman cari file ISO yang akan teman-teman jalankan. Nah, kemudian ini bisa teman-teman klik terkait skip unattended installation seperti itu untuk memudahkan proses instalasinya. Terus finish, habis itu jalankan seperti itu. Nah, nanti lakukan seperti halnya teman-teman menginstal OS lainnya seperti Ubuntu, Debian, dan sebagainya seperti itu. Mungkin referensinya bisa teman-teman cari di video-video yang telah ada di YouTube. Nah, selanjutnya kita perlu untuk menjalankan dari OS yang telah kita install tadi. Ini saya sudah install tadi terkait Ubuntu Server versi 24. Nah, di sini kita jalankan, kita start di sini. Kalau semisal teman-teman belum start, ketika udah di start maka munculnya show. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini, teman-teman. Ini tampilan dari Ubuntu servernya. Nah, nanti teman-teman diminta untuk login terlebih dahulu dari user yang teman-teman buat. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah alamat IP dari Ubuntu servernya. Nah, kita ketikkan komen atau perintah ifconfig untuk mengetahui IP dari Ubuntu server kita. Nah, ini 192.168.1.20 itu adalah IP dari Ubuntu server saya. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita harus melakukan remote untuk mengakses Ubuntu server kita untuk memudahkan istilahnya menggunakan PuTTY. Nah, di sini saya contohkan penggunaan PuTTY-nya, PuTTY. Nah, ini jadi ini kita load. Nah, jadi ini IP yang kita dapatkan tadi. Setelah itu kita open. Nah, kita login as. Di sini kita diminta untuk login menggunakan user yang telah kita buat, Mr. Tuesday. Nah, oke, login password. Oke, selanjutnya yang teman-teman perlu lakukan adalah terkait menginstal beberapa yang penting istilahnya. Salah satunya adalah Node-RED. Nah, nanti mungkin terkait panduan cara menginstal ini sudah ada di video sebelumnya. Nanti saya lampirkan untuk link referensi yang bisa teman-teman jadikan acuan untuk menginstal Node.js, terus Node-RED, dan Mosquito-nya. Yang pertama adalah tentunya adalah menginstal Node.js. Di sini teman-teman bisa pilih versi Node.js-nya saya sarankan yang LTS karena yang udah versi stabil. Selanjutnya untuk di sini klik untuk Linux. Nah, kemudian di sini Patient Manager. Nah, Linux habis itu usingnya bebas, teman-teman menggunakan apa? Saya menggunakan FNM. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menginstal dari Node-RED-nya. Nah, ini perintahnya sudo npm install Node-RED. Nah, ini
ketika teman-teman menggunakan Docker, Snap dan lain sebagainya. Kemudian untuk menjalankannya adalah node strip atau dash read gitu. Nah, selanjutnya untuk menjalankan node read ini secara otomatis, secara lokali, nah auto start on boot, nah teman-teman bisa jalankan perintah ini. Jadi nanti ketika komputer ataupun server teman-teman nyala, otomatis nanti node read-nya juga akan ikut menyala seperti itu. Nah, selanjutnya yang teman-teman butuhkan adalah MQTT. Nah, MQTT ini cara menginstalnya cukup mudah, sama seperti halnya Node-RED dan Node.js-nya tadi. Teman-teman, ini langkah demi langkahnya nanti akan saya lampirkan untuk file referensinya. Ini apt-get update, terus install dan lain sebagainya. Ini install Mosquito. Selanjutnya sistem status, kita untuk mencek status dari Mosquito itu sendiri. Nah, habis itu ini apabila teman-teman ingin menggunakan password di Mosquito-nya. Seperti itu. Ini untuk testingnya. Nah, selanjutnya nanti selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah terkait menjalankan dari Mosquito-nya. Untuk menjalankan Mosquito, teman-teman bisa menjalankannya dengan cara kita buka dulu putih kita buka di sini. Untuk perintahnya adalah sudo system call Mosquito. Nah, itu Mosquito-nya sudah muncul. Kita coba, berarti itu sudah terinstall ya Mosquito-nya. Nah, selanjutnya yang perlu kita cek adalah apakah status dari Mosquito-nya ini sudah aktif atau belum. Kita bisa copy komennya, system call status Mosquito. Kita hapus dulu. Oke, Mosquito-nya sudah berjalan. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menjalankan node-RED-nya dengan cara node-read. Oke, node-RED sudah berjalan. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengakses node-RED-nya di browser kita. Nah, ini dengan cara IP yang teman-teman dapat tadi, yang dari putih tadi, ditambahkan dengan port. Port yang kita gunakan biasanya secara default, nantinya ketika teman-teman menginstal Node-RED, akan mengarah ke 1880. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan IP address dari Ubuntu server teman-teman yang telah terinstall Node-RED, terus titik 2 portnya 1880. Nah, kita jalankan. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nanti dashboard untuk edit dashboard dari Node-RED-nya seperti ini. Jadi nanti selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membuat dashboardnya. Nah, dashboard yang telah kita buat nanti kita susun seperti ini. Jadi yang pertama adalah kita membutuhkan yang namanya untuk listen. Itu adalah MQTT. Nah, ini teman-teman nanti bisa klik ini yang in. Nah, ini nanti meng-in, istilahnya data masuk ke Node-RED in, masuk dia. Untuk menampilkan nantinya bisa menampilkan suhu, kelembapan dan jarak seperti itu. Nah, kemudian nanti juga terkait status dari lampu yang telah kita gunakan. Oke, seperti itu. Nah, mungkin sebelum penjelasan lebih lanjut, saya ingin menjelaskan terkait apa-apa saja perangkat-perangkat yang nantinya akan saya gunakan dalam percobaan ini. Oke, bisa teman-teman lihat di sini saya menggunakan beberapa perangkat ataupun beberapa alat untuk melakukan percobaan ini. Yang pertama itu ada sensor ultrasonik. Ini ada HCSR 54 yang saya gunakan. Nah, selanjutnya itu ada DHT11. Ini ultrasonik ini untuk melakukan pengecekan jarak. Jadi nanti ada pengirim dan penerima. Jadi nanti dicek jaraknya berapa. Selanjutnya ini ada DHT11. Nah, DHT11 ini digunakan untuk melakukan atau mensensor terkait suhu dan kelembapan. Nah, selanjutnya di sini nanti saya juga ingin melakukan menyala dan mematikan lampu menggunakan dashboard dari Node-RED itu sendiri. Ini saya gunakan dua buah lampu merah dan biru. Nah, kemudian yang paling penting adalah mikroprosesornya. Ini saya gunakan microcontroller, Nah, saya gunakan Node MCU atau ESP8266 ini. Node MCU 82 ESP
ESP8266 ya benar. Maksudnya beberapa kabel jumper dan kabel USB-nya untuk nanti proses uploading kode yang telah dikompil ke dalam ESP8266-nya seperti itu. Nah, ini juga ada breadboard untuk merapikan atau ya merapikan lah istilahnya. Seperti itu. Nah, mungkin kita lanjut ke pembahasannya. Jadi nanti dari hasil yang kita dapatkan dari ini perangkat IoT yang kita gunakan nanti akan ditampilkan di dashboard. Nah, yang perlu teman-teman persiapkan adalah yang pertama MQTT-in. Nah, ini untuk editnya atau ya untuk editnya ini localhost kita gunakan, localhost yang kita gunakan untuk ini untuk MQTT-nya. MQTT-nya itu kita gunakan port berapa. Nah, itu secara default MQTT itu menggunakan port 1883. Berbeda dengan Node-RED yang 1880. Jadi jangan sampai kebalik seperti itu. Nah, untuk actionnya yaitu ini biarkan saja topiknya. Nah, ini nanti topik ini disesuaikan dengan codingan yang teman-teman buat. Jadi nanti saling berkaitan. Nah, ini suhu, name-nya teman-teman ganti suhu aja biar di sini juga suhu. Dan nanti klik down aja. Begitu juga untuk kelembapan jarak, terus yang ini yang in pokoknya MQTT in seperti itu settingnya. Jadi kita ubah namanya, selanjutnya kita ubah topiknya di sini. Untuk server, action, output, dan QoS, costnya ini biarkan saja secara default seperti itu. Nah, selanjutnya di sini untuk menampilkan beberapa hal nanti di dashboard kita menggunakan ada yang namanya di sini chart, go, dan kemudian text seperti itu. Nah, ini saya menggunakan chart untuk menampilkan chart dari suhu. Jadi teman-teman bisa cari di sini juga chart. Nah, ini ada chart yang bawah ya, bukan yang image ini, tapi yang ini, chart yang ini. Oke, jadi nanti teman-teman edit seperti ini. Grupnya ini nanti pastinya belum ada ketika teman-teman melakukan pertama kali untuk mengatur dashboardnya. Jadi nanti teman-teman perlu menambahkan di sini. Selanjutnya name-nya itu teman-teman ubah. Tab-nya ini biasanya di sini secara default adalah home, atau jika belum ada tambahkan. Nah, secara default home. Nah, nanti ini yang akan ditampilkan. Jadi kata-kata di sini di ini ini ya. Nah, name di sini ini nanti yang akan ditampilkan di dashboardnya. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ini label untuk melabeli chartnya kita gunakan chart suhu. Kemudian untuk jenis type-nya itu line chart. Ini bisa teman-teman ubah juga boleh. Selanjutnya adalah untuk ini nilai minimal dan maksimal. Nah, ini kan jika dirasionalkan untuk kondisi di ruangan itu berkisar antara 20 hingga 40 derajat Celcius. Jadi saya gunakan thresholdnya 20 sampai 40 seperti itu. Nah, selanjutnya untuk chart yang gauge suhu ini teman-teman samakan aja. Ini suhu, perihal suhu, dashboardnya, grupnya kita suhu. Selanjutnya type-nya gauge, kemudian labelnya gauge suhu. Selanjutnya range-nya itu kita samakan seperti chartnya tadi. Nah, selanjutnya untuk yang chart kelembapan sama aja sebenarnya, cuman kita ubah nanti di grup ini teman-teman perlu membuat grup baru, namanya adalah kelembapan supaya memudahkan kita. Nah, selanjutnya jenisnya line chart. Nah, untuk nilai yang akan tertampil nanti berkisar antara range 0 hingga 100 sesuai dengan tingkat kelembapan yang normal istilahnya. Nah, seperti itu. Jadi ada 0% sampai 100% terkait kelembapan. Oke, selanjutnya itu perihal gauge kelembapannya. Sama seperti gauge suhu. Ini kita ubah di sini kelembapan dulu, habis itu type-nya gauge. Nah, selanjutnya labelnya adalah label kelembapan. Nah, untuk value-nya biar ini sesuai dengan apa yang nanti diterima oleh Node-RED-nya. Selanjutnya ini nilai minimal maksimalnya kita 0 sampai 100. Nah, selanjutnya jarak. Nah, ini jarak ini kan menggunakan teks ya. Ini grupnya kita buat grup jarak di sini untuk memudahkan. Nah, selanjutnya ini untuk labelnya nanti akan tertampil ini labelnya. Jadi nanti saya tampilkan jarak titik 2. Nah, selanjutnya nanti dilanjutkan dengan value-nya.
Nah, di format value kita bisa menambahkan centimeter di sini. Untuk nanti ketika keluar nilainya otomatis sudah ada satuannya seperti itu. Nah, ini untuk layoutnya teman-teman bisa milih. Saya milih yang pojok kiri atas. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah yang perlu kita lakukan adalah membuat button atau saklar switch. Switch untuk menyalakan dan mematikan lampunya. Nah, yang pertama adalah, nah ini perbedaannya di sini. Kita menggunakan MQTT yang MQTT itu yang out. Jadi nanti kan ini perintah nilai dari saklar ini atau switch ini nanti akan dikirimkan ke IoT-nya. Nah, jadi nanti kita gunakan yang out bukan yang in. Nah, ini settingannya seperti ini. Servernya kita gunakan server ataupun port yang digunakan oleh MQTT 1883. Nah, topiknya ini nanti menyesuaikan dengan codingan kawan-kawan. Nah, name-nya terserah, bebas. Saya gunakan switch lampu merah. Nah, pun begitu juga dengan lampu biru seperti itu. Mungkin perbedaannya itu terdapat pada topiknya. Topiknya di sini slash biru seperti itu. Nah, ini untuk buttonnya atau switchnya ataupun saklarnya ini seperti ini. Grupnya kita buat grup lampu merah, nanti untuk lampu biru ya grupnya lampu biru. Selanjutnya untuk labelnya ini menyesuaikan apakah tombol on atau tombol off. Jika on maka tulis on, jika off maka tulis off. Untuk pilot ini nanti nilai yang akan dikirimkan ketika on maka akan mengirim ini ke IoT-nya. Jadi nanti di IoT kan ada codingan yang sudah diproses. Ketika menerima nilai on maka akan menyalakan lampu, off mematikan lampu seperti itu. Nah, topiknya disesuaikan dengan codingan nantinya. Home LED merah. Seperti itu. Untuk yang biru sama aja, kita cuma ubah merah, kata merah ini menjadi biru. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita nantinya ketika lampu menyala ataupun mati, kita juga nanti akan menampilkan statusnya di dashboard kita. Jadi nanti ketika dashboard itu istilahnya ketika lampu mati ya tampilkan bahwasanya lampu mati, lampu hidup maka tampilkan lampu hidup. Nah, di sini saya buat ini menggunakan MQTT yang in. Nah, dan kemudian untuk di dashboardnya nanti itu dalam bentuk teks gitu. Jadi lampu merah kita klik, ini settingannya seperti ini, localhost sama seperti yang kita gunakan tadi. Untuk topiknya disesuaikan dengan codingan yang akan kita buat nanti. Nah, selanjutnya adalah name-nya ini terserah teman-teman. Nah, untuk lampu biru sama aja, tinggal kata merah diganti dengan kata biru. Nah, selanjutnya untuk teks yang akan ditampilkan, kita menempatkan teks di sini. Nah, jadi grupnya sesuaikan dengan namanya, lampu biru. Kita buat grup kalau belum ada lampu biru. Nah, selanjutnya labelnya status lampu merah. Lampu merah. Ini kita ngomongin lampu. Oh ya, sorry, lampu merah. Kita ngomongin lampu merah. Lampu merah terus layoutnya kita sesuaikan seperti itu. Untuk lampu biru sama aja, cukup diganti merah ke biru seperti itu. Nah, selanjutnya ketika teman-teman ini sudah berhasil membuat ininya, selanjutnya teman-teman perlu untuk mendeploy dari apa yang teman-teman buat. Kita deploy. Nah, selanjutnya untuk melihat bagaimana hasil dari dashboard yang kita buat, kita cukup salin ini IP address dengan portnya. Kemudian nanti yang perlu kita ubah adalah di bagian akhir kita tambahkan kata UI. Nah, seperti itu. Nah, kita jalankan, nah nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kan karena perangkat IoT-nya masih dalam kondisi off atau mati, maka tertampilnya seperti ini. 0000 semua. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang perlu saya sampaikan pada teman-teman, kita kan sudah berhasil yang membuat dashboardnya. Nah, kita lanjut ke bagian codingan dari IoT-nya. Oke, tertampil seperti ini teman-teman. Codingnya cukup panjang, jadi ada 3 library yang perlu teman-teman siapkan ketika ingin menjalankan project ini. Yang pertama adalah library ESP8266 wifi.h, kemudian pub sub client untuk MQTT, menerima send dan request, menerima dan mengirim. Nah, selanjutnya adalah DHT. Kita sesuaikan dengan sensor yang kita gunakan. Nah, disarankan library yang teman-teman gunakan itu adalah library dari, kalau DHT ini dari ada Fluid. Nah, kemudian pub sub client itu dari pub sub client. Pub sub client ini dari mana yang sudah terinstall? Nah, ini dari Bionic O'Leary. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk ESP8266 biasanya ini dari community ESP8266 itu sendiri.
Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mendefinisikan pin untuk sensor DHT. Itu ada di D2. Kemudian untuk DHT type-nya itu adalah DHT11, bukan DHT22. DHT11. Nah, ini untuk membuat objek DHT dengan pin dan type yang telah ditentukan. DHT, pinnya berapa, type-nya apa. Nah, selanjutnya adalah mendefinisikan pin untuk sensor ultrasonik. D5 itu untuk sinyal trigger. Nah, D6 itu sebagai sinyal echo. Ini sinyal penerima dan pengirim. Pengirim dan penerima, sorry. Nah, selanjutnya adalah mendefinisikan pin untuk LED-nya. Merah. LED merah itu saya namakan LED merah di pin D7, kemudian LED biru di pin D8. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah instalasi WiFi dan MQTT-nya. Nah, di sini teman-teman perlu untuk membuat ini codingan ini untuk nantinya ESP8266 kita dapat mengakses jaringan internet. Nah, ini saya menggunakan WiFi kos saya, kos Kamelia, kemudian passwordnya adalah, nah ini perlu disensor sepertinya. Kami berjalan. Nah, saja untuk MQTT server yang saya gunakan adalah ini IP 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 server kita 192.168.120. Nah, selanjutnya adalah yang perlu kita lakukan adalah membuat WiFi client untuk koneksi WiFi. Nah, jadi WiFi client, SP client. Nah, pub sub client ini nanti untuk membuat objek pub sub client untuk komunikasi ke MQTT-nya. Nah, selanjutnya ini waktu terakhir untuk mengirim pesan. Kita set ke 0, kemudian untuk buffer untuk pesan yang akan dikirim itu kita set ke 50, kemudian value-nya adalah 0, variable nilai, belum digunakan ya ini value-nya. Nah, selanjutnya yang perlu kita gunakan adalah mengeset bahwasanya lampu nanti ketika IoT hidup itu settingannya atau defaultnya itu dalam keadaan mati. Status merah kita klik false, status biru false. Nah, kemudian nanti dua variabel ini akan dilakukan pemanggilan di coding di subkode selanjutnya. Maksudnya adalah ada fungsi untuk membaca jarak dari sensor ultrasonic. Read ultrasonic distance, jarak. Nah, ini low, high, ini untuk menetapkan pin trigger ke low, kemudian delay untuk menstabilkan, kemudian kirim trigger pinnya jadi high. Ini untuk delaynya berapa, habis itu menetapkan pin low lagi. Jadi nanti akan diukur durasinya itu berapa untuk menghitung jarak dalam cm. Nah, ini rumusnya seperti ini biasanya untuk menghitung dalam cm. Durasi dikali 0,034 dibagi 2. Nanti ketemu dalam cm. Maksudnya ada fungsi untuk menghubungkan ke WiFi. Kita setup WiFi ini seperti ini. Nah, selanjutnya kita ini untuk send dan request itu identik dengan callback namanya. Untuk mengatasi pesan, untuk menangani pesan MQTT yang diterima. Nah, ini ada string komennya kita kosongkan untuk ini untuk menampung variabel untuk menyimpan perintah yang diterima nantinya. Nah, ini untuk mengonversi payload ke string. Jadi yang kita gunakan payloadnya itu ketika bukan string kita konversi dulu. Nah, selanjutnya untuk mengendalikan LED melalui MQTT. Jadi nanti nah ini seperti yang saya sebutkan tadi terkait topiknya. Nah, topiknya ini untuk LED merah kita set di sini home/LED/merah. Untuk biru home/LED/biru. Nah, selanjutnya ini ada if else. Ketika komen ataupun ya payload yang kita dapatkan itu adalah on, maka akan menyalakan lampu tersebut. Nah, status merah juga diganti true. Nah, seperti itu. Nanti status ini nanti diperlukan untuk menampilkan status dari lampu tersebut di dashboardnya. Untuk yang biru sama aja. Selanjutnya itu ada fungsi untuk menghubungkan ke broker MQTT. Ini untuk menghubungkan MQTT dari ke IoT ataupun ke servernya seperti itu. Nah, selanjutnya ada void setup ataupun fungsi utama yang akan dijalankan pertama kali. Nah, ini ada mengatur mode pin dari masing-masing perangkat yang kita gunakan, ada DHT, terus ultrasonic, pin LED-nya dan lain sebagainya. Selanjutnya ini untuk serial bizinnya ataupun serialnya yang kita gunakan adalah baud rate-nya itu di 115.200 seperti itu. Setup WiFi kita panggil setup WiFi untuk menghubungkan ke WiFi. Kemudian ini untuk mengatur line set server, MQTT server, ini port yang kita gunakan 1883 untuk MQTT servernya. Selanjutnya set callback kita panggil callbacknya untuk menerima pesan yang diterima.
Ini memulai sensor DHT identik dengan DHT.begin. Nah, selanjutnya adalah loop. Void loop ini nanti untuk baris kode yang akan dieksekusi secara terus-menerus di loop di sini. Kita pastinya memeriksa apakah koneksi ke broker MQTT itu terhubung atau tidak. Nah, selanjutnya ini kita akan mengambil waktu saat ini. Jadi nanti untuk di dashboardnya itu biar bisa termonitor tuh ketika jam segini berapa suhunya, berapa kelembapannya, terus jarak yang diterima dari sensor ultrasonic itu berapa. Jadi kita perlu untuk mendapatkan waktu saat ini. Nah, selanjutnya adalah ini mengirim data setiap 2 detik. Jadi nanti untuk delay sensor itu mengambil data itu adalah 2 detik. Ini teman-teman bisa atur atau sesuaikan lah. Kita baca suhu dan kelembapan dengan DHT read humidity temperatur untuk membaca kelembapan dan suhu. Nah, ini untuk membaca jarak read ultrasonic distance baca jarak. Nah, ini nanti selain kita menampilkan di dashboard, nanti untuk istilahnya memonitoring lebih mudah, nanti kita tampilkan dulu di serial monitor apakah sudah berjalan ataupun belum. Nah, ini nanti untuk kirim data suhu, kelembapan dan jarak melalui MQTT. SN print F message-nya apa 50. Kemudian ini untuk nilai dari suhunya, format suhu, kemudian temperatur. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya sama aja kelembapan juga ini codingannya. Selanjutnya distance ini variabelnya disesuaikan dengan variabel yang kita buat sebelumnya. T untuk temperatur, humidity, distance. Nah, ini status merah. Jadi nanti kita perlu menampilkan status lampu itu menyala atau tidak seperti itu. Nah, ini menggunakan ini yang bagian ini. Oke, mungkin seperti itu terkait penjelasan kode atau codingan dari perangkat IoT yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengupload codingan ini ke perangkat IoT kita. Kita hubungkan terlebih dahulu kabel USB ke laptop kita. Maksudnya perangkat IoT ke laptop kita melalui kabel USB kita hubungkan. Oke, sudah terhubung. Kita lihat dengan ini. Nah, ini monitornya bisa kita lihat di serial monitor sudah berjalan dengan baik. WiFi connected, IP address, MQTT-nya juga sudah terkonek. Ini sudah bisa membaca suhu, kelembapan, jarak seperti itu. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membuka dari nih Node-RED-nya kita deploy dulu. Kalau belum di deploy, habis itu bisa kita langsung tampilkan nih di sini. Kita refresh lah ya. Nah, jadi langsung tertampil seperti ini. Suhunya 25,8, selanjutnya kelembapannya itu 96%. Nah, ini chartnya bisa teman-teman lihat dari waktu-waktu mengalami peningkatan ataupun penurunan, stabil atau tidak stabil seperti itu. Nah, ini jarak itu nanti yang bakal dideteksi dari sensor ultrasoniknya. Jadi, nah ketika 1203 cm itu terlalu jauh. Nah, ini 12 cm, 5 cm, sesuaikan. Nah, tuh berubah. Nah, berubah dia. Nah, selanjutnya ini saya geser kamera saya dulu ke bawah. Oke. Nah, selanjutnya terkait ini saklar ataupun switch yang bisa kita kendalikan dari jarak jauh. Ini kita off kan dulu. Off, on. Nah, menyala tuh dia. On, nah menyala dia. Kita off kan. Oke, ini statusnya off, kita nyalakan lagi. Oke, menyala lampu merahnya. Sorry kalau nggak kelihatan. Nah, kita lampu biru on kan. Nah, tuh menyala terang kalau yang biru. Nah, selanjutnya kita off kan. Nah, seperti itu. Ini jaraknya bisa dimonitoring secara real time. Tetap tuh berubah setiap 2 detik, sorry. Nah, 4 5 3 2, sorry. Maksudnya kelembapannya ketika kita istilahnya beri kelembapan yang berlebih bisa dari nafas. Nah, kelembapannya nanti akan berubah tuh 98. Suhu pun begitu ketika nanti didekatkan dengan sumber api ataupun ditiup nanti juga pun akan berubah. Jadi bisa dimonitoring secara
real time seperti itu. Nah, mungkin seperti ini dashboard jadinya. Sini dashboard, Node-RED IoT Unila, selanjutnya ada gauge suhu kelembapan, chart suhu kelembapan, menampilkan jarak yang diterima dari sensor ultrasonik, terus saklar atau switch yang bisa kita monitoring dari jarak jauh, seperti itu. Ini mungkin dashboard yang saya buat. Oke, mungkin penjelasannya cukup sekian terkait dokumentasi kegiatan pada saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.